ya untuk materi yang pertama ini terkait dengan pengelolaan teknik pertambangan akan disampaikan oleh Kasubdit Pengawasan Teknik yang dalam hal ini akan diwakili oleh Pak Wiskan Husin ya. Pak Wiskan Husin ini luar biasa sekali beliau ya, dengan pengalamannya tidak hanya di kepemerintahan, ternyata beliau ini sudah beberapa perusahaan yang sudah beliau masuki, jadi secara di lapangan juga ngerti betul di berbagai perusahaan, pernah di Komatsu, pernah di Indah Kiat ya, kemudian beliau masuk coba di pertambangan. Dan yang luar biasa Pak Wiskan ini ya, pendidikannya juga memang pendidikan S2 di bidang keselamatan, yang kemudian beliau sekarang posisinya luar biasa memimpin Inspektur Tambang sebagai koordinator Inspektur Tambang. Ya, kita alhamdulillah kesempatan hari ini dapat narasumber yang sangat luar biasa sekali, Pak Wiskan Husin, sarjana teknik, kemudian juga ini beliau adalah S2-nya di Universitas Indonesia di FKM. Tidak memperpanjang waktu ya, kita mohon Pak Wiskan untuk menyampaikan materi. Waktunya cuma 15 menit Pak ya, 15 menit, dan kalau molor-molor sedikit paling banyak ya kita hanya kasih 20 menit, tapi waktu kita batasi 15 menit. Mohon maaf nanti kalau waktu sisa 5 menit atau 2 menit kami akan sampaikan informasinya. Kepada yang terhormat Pak Wiskan yang sangat luar biasa ya, kami persilakan Pak Wiskan. Terima kasih Pak Al selaku Direktur APKPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Semangat pagi, sejahtera buat kita semua. Pertama saya ingin menyapa dulu Bapak-bapak yang luar biasa yang ada di ruangan ini. Yang pertama, salam hormat buat Pak Alwahono selaku Direktur APKPI, sekaligus memfasilitasi menjadi moderator di kegiatan kita pagi ini. Salam hormat juga buat Dewan Pengawas APKPI dan Dewan Penasehat APKPI, kemudian juga para narasumber, diantaranya ada Pak Jajat selaku Kepala Seksi di Perlindungan Lingkungan, kemudian Pak Anton Priangga selaku Kepala Seksi Usaha Jasa, Pak Albert, kemudian Mbak Theo, dan yang terhormat juga Bapak-Bapak KTT, kemudian PJO, serta praktisi keselamatan pertambangan, serta rekan-rekan saya Inspektur Tambang yang pada kesempatan ini hadir, kemudian akademisi dan mahasiswa. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan mengenai detail regulasi tentang teknis pertambangan. Jadi kalau tadi Bu Direktur sudah menyampaikan kulit-kulitnya saja, saya coba menjelaskan lebih detail, tapi nggak detail, karena kalau di BIMTEK-nya itu Pak bisa 3 hari kita mau mengupas dari eksplorasi sampai ke pasca tambang, kaitannya dengan teknis pertambangan itu bisa 3 hari. Saya akan coba menjelaskan apa saja sih yang diatur sehingga teman-teman di sini bisa terguidance untuk kalau mau melihat bagaimana sih proses pengalihan jalan atau pengalihan sungai, bagaimana sih proses menentukan proses pengolahan atau pemurniannya seperti apa, kajian apa yang harus dilengkapi, mungkin saya akan ke sana. Kemudian juga karena ini acaranya APKPI, saya coba sedikit mendudukkan seperti apa teknis pengawasan teknis atau teknis pertambangan dalam menunjang kegiatan pertambangan, sehingga kegiatan pertambangan itu terlaksana, tidak ada celaka, tidak ada insiden, selamat, dan sehat. Itu saja mungkin nanti materi yang akan saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, izinkan saya mulai dari slide pertama ini, bahwa sebenarnya HOAS atau kita kenal keselamatan dan kesehatan kerja atau kesehatan kerja dan keselamatan kerja itu adalah ini Bapak-Bapak,
ilmu terapan, Bapak Ibu, bahwa dia merangkum atau menerapkan semua ilmu pengetahuan yang ada di industri pertambangan dan di lingkungan. Misalnya, dalam menjamin bahwa suatu tambang itu slope-nya tidak longsor. Nah, kita menerapkan prinsip-prinsip di mining engineering. Bagaimana supaya slope itu tidak longsor, tentu didesain sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik. Kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi, suatu desain itu dimulai dari data-data eksplorasi, bahwa karakteristik batuannya seperti ini, kekerasannya demikian, sehingga ditentukanlah desainnya bahwa kita harus buat dimensi lerengnya sedemikian rupa sehingga tidak longsor. Itu salah satu implementasi keselamatan dan kesehatan kerja dalam mining engineering. Kemudian kalau kita bicara misalnya ingin mengetahui apa sih penyebab kecelakaan, misalnya disumbangkan oleh human factor atau human error. Nah, pada saat itu teman-teman di praktisi keselamatan dan kesehatan kerja menerapkan ilmu-ilmu psikologi. Bagaimana dia menemukan kenapa orang cenderung berbuat salah. Nah, itu bicaranya di human factor, adanya di ilmu psikologi. Kemudian juga bicara mengenai ergonomi. Nah, ini juga udah mulai berkembang lama di Freeport. Sekarang teman-teman di Freeport itu operatornya hanya duduk di atas, di permukaan, mengoperasikan unit yang ada di dalam. Nah, bagaimana mereka nyaman mengoperasikan unit, di mana display dan kontrolnya itu terpampang di depan dia, sehingga bikin dia nyaman, sehingga pada saat mengoperasikan unit itu menjadi nyaman, dia tidak fatigue, gitu ya, tidak back pain dan lain sebagainya. Nah, teman-teman keselamatan dan kesehatan kerja menerapkan ilmu-ilmu ergonomi dalam kaitannya dengan dimensi tubuh, yaitu antropometri misalnya. Nah, itulah dimensi bagaimana teman-teman keselamatan dan kesehatan kerja menerapkan ilmu-ilmu yang ada di industri. Mining, biologi, kimia, psikologi, dan antropometri, semuanya. Itu saya mulai dari slide itu sebelum kita masuk ke slide mengenai regulasi. Nah, sehingga salah satu ilmu yang diterapkan kaitannya dengan teknis pertambangan adalah prinsip-prinsip dalam ilmu mining engineering. Nah, itu saya ingin dudukkan dulu mengenai peran teknis pertambangan kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, tadi juga disampaikan oleh Bu Lana mengenai regulasi yang mengatur tentang kaidah pertambangan yang baik, yang terdiri dari dua, yaitu kaidah teknis dan kaidah pengusahaan. Nah, kaidah teknis ini dibagi lagi, salah satunya adalah teknis pertambangan. Nah, ini diatur di Undang-Undang 3, revisi dari Undang-Undang 4, yaitu pasal 141, bahwa perusahaan harus menerapkan teknis pertambangan. Kemudian didetailkan di PP 55 mengenai pembinaan dan pengawasan. Kemudian didetailkan lagi lebih teknis di Permen 26 tahun 2018 mengenai penerapan kaidah pertambangan yang baik. Salah satunya adalah kaidah teknis, kaidah teknik. Kemudian lebih didetailkan lagi di Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, persisnya Bapak Ibu di lampiran 2 mengenai pengelolaan teknis pertambangan. Nah, detailnya seperti apa lampiran 2, ini yang ingin saya jelaskan. Ini lanjut slide-nya. Nah, di lampiran 2 yang mengatur tentang teknis pertambangan itu saya bagi dua klaster. Yang pertama, pengaturan secara umum, yaitu ada lima bagian. Yang pertama, mengenai sarana prasarana. Bagaimana teman-teman di situ di lampiran 2 dibantu bagaimana membuat sarana prasarana yang baik sesuai dengan peraturan,
concernnya misalnya adalah tidak boleh membangun sarana prasarana yang di bawahnya ada cadangan. Salah satunya mengatur itu. Kemudian juga sarana prasarananya harus sesuai dengan kebutuhan operasional kita, misalnya bengkel harus sesuai kapasitasnya, sesuai dengan jenis alatnya, dan sebagainya. Pada prinsipnya itu mengatur mengenai sarana prasarana. Kemudian detail yang lain banyak teman-teman bisa lihat di halaman 33 sampai 39. Kemudian juga mengatur tentang peta bahwa teman-teman harus buat peta kegiatan pertambangan termasuk lokasi penambangannya di mana, kemudian jalan tambangnya, kemudian fasilitas permukaannya, dan semuanya harus dibuat peta sehingga terencana dengan baik nanti sekuensinya kemana, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, kita mengatur mengenai bagaimana kami memberikan reward atau apresiasi buat teman-teman praktisi pertambangan dengan melakukan penilaian kinerja, di mana outputnya adalah kita memberikan penghargaan. Nah, kebetulan alhamdulillah 2 hari yang lalu salah satu event pemberian penghargaan itu sudah untuk pertama kalinya diberikan untuk 5 aspek. Salah satunya adalah teknis pertambangan. Nah, pesan saya bahwa bagaimana kami menilai kinerja Bapak Ibu kaitannya dengan penerapan kaidah teknis pertambangan, yaitu adanya di lampiran 2. Jadi semua yang ditanyakan atau yang diatur di lampiran 2, itulah yang menjadi penilaian kami kaitannya dengan teknis pertambangan. Apakah Bapak menerapkan mengenai eksplorasinya, apakah sesuai dengan lampiran 2 atau tidak. Nah, gap itulah yang kami nilai. Kalau tidak, maka nilainya berkurang. Kalau tidak, bisa jadi Bapak punya kajian teknis atau memang tidak diimplementasikan. Nah, yang penting hal-hal yang diatur di lampiran 2 itu Bapak jawab sesuai seperti apa atau dirubah karena ada kondisi tertentu yang terjawab lewat kajian teknis. Kemudian yang keempat, kita juga mengatur mengenai kajian teknis bahwa setiap ada perbedaan atau perubahan dalam rencana, kemudian setiap ada perbedaan yang diatur di Kepmen 1827 khususnya lampiran 2, Bapak harus tutup gap-nya dengan membuat kajian teknis, menjelaskan kenapa perubahan itu terjadi, apa alasannya secara teknis. Nah, kemudian kami evaluasi untuk kami berikan respon, evaluasi atau masukan seperti apa. Kemudian yang kelima mengatur mengenai personil bahwa Bapak harus punya kompeten person, kemudian harus punya juru ukur misalnya, kemudian juga yang ketiga harus punya tenaga teknis pertambangan yang berkompeten atau kita sebut TTPYB. Nah, itu Pak KTT usulkan untuk kemudian kami sahkan. Itu yang pertama mengenai pengaturan umum. Kemudian, nah, pengaturan berdasarkan jenis kegiatannya ada 9 Bapak Ibu. Yang pertama eksplorasi, kemudian studi kelayakan, konstruksi dan komisioning, teknologi, tanda batas, penambangan, pengolahan pemurnian, pengangkutan, dan terakhir pasca tambang. Nah, seperti apa pengaturan pengolahan teknis untuk kegiatan eksplorasi? Bapak Ibu bisa lihat dari halaman 39 sampai 54, itu diatur bagaimana pelaksanaan eksplorasi pendahuluan, ada tinjauan pustaka, kemudian ada survei tinjau, ada prospeksi, kemudian bagaimana eksplorasi rinci itu dilakukan. Ada 3 jenis kegiatannya, yaitu teknik eksplorasi, kemudian survei eksplorasi, dan yang ketiga adalah estimasi sumber daya. Nah, teknik eksplorasi ini lebih didetailkan menjadi pemetaan, geofisika, geokimia, sampai contoh. Contoh misalnya bagaimana Ibu mengambil contoh, menyiapkannya, mengelolanya, bahkan sampai ke analisisnya. Kemudian bagaimana teknik pengeborannya, sumur uji dan parit uji dilakukan. Kemudian untuk survei eksplorasi, ada 2 jenis kegiatan, yaitu pemetaan topografi dan survei titik bor. Nah, detail mengenai pengaturan 1-9 dan 1-2 mengenai eksplorasi rinci,
itu Bapak Ibu bisa lihat di lampiran 2, Kepmen 1827 halaman 39 sampai 54. Kemudian yang berikutnya, saya tidak singgung studi kelayakan, saya lompat saja langsung ke konstruksi dan komisioning. Bahwa ada, kalau saya bagi sih ke 3 klaster. Yang pertama mengenai sarana, prasarana, dan instalasi, bahwa dalam merencanakan sarana, prasarana, dan instalasi, Bapak Ibu harus menyediakan peta, menyebutkan jenis sarana prasarananya, kemudian gambarnya, kemudian juga spesifikasinya. Harus sesuai dengan tadi saya jelaskan, dengan jenis alatnya, kemudian kapasitasnya juga harus sesuai dengan jumlah alatnya, kemudian juga jadwal pemeliharaan sarana prasarana dan instalasi. Kemudian kaitannya dengan penyediaan alat harus sesuai dengan jenis kapasitas, spesifikasi, dan jadwal pengadanya. Kemudian yang ketiga mengenai komisioning, bahwa secara keseluruhan bank ini bisa jalan pada saat komisioning minimal 70% dari kapasitas maksimal. Apabila kurang dari 70%, Bapak Ibu harus membuat laporan khusus apa sih upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga bisa mencapai minimal 70%. Kemudian mengenai tanda batas. Tanda batas ini agak spesifik dari sisi bahayanya karena memang lokasinya sangat remote. Kemudian beberapa kali pada saat saya melakukan inspeksi, rata-rata memang IBPR-nya belum terdetailkan Bapak Ibu. Jadi saya titip ke teman-teman KTT, beberapa kali pada kesempatan eksplorasi kami coba mengunjungi lokasi tanda batas yang pasti notabene di remote area, kemudian frekuensi kunjungan ke sana juga jarang, sehingga memang rata-rata temuannya adalah IBPR-nya tidak lengkap, tidak detail, mendetailkan jenis-jenis bahaya yang ada di lokasi. Karena kadang-kadang satu tanda batas itu, saya pernah melakukan inspeksi waktu itu, terletak di pinggir sungai, persis di pinggir sungai. Jadi kondisinya dia juga terendam sedikit, atau dan juga kadang-kadang juga di tengah hutan gitu ya. Nah, bahayanya spesifik. Nah, ini juga saya titip supaya IBPR untuk kaitannya dengan tanda batas, bagaimana teman-teman pada saat mengunjungi atau menginspeksi tanda batas itu bisa aman, selamat, sehingga tidak terjadi insiden. Ya. Waktu tinggal 3 menit ya Pak Wiskan. Siap, waduh, sedikit ya. Oke. Untuk detailnya tanda batas Bapak Ibu bisa lihat di 3 peraturan ini. Kemudian penambangan, detail kami mengatur mengenai land clearing, kemudian tanah pucuk, kemudian pemberahan batuan bisa ripping, free digging, OB removal, pengolahan lumpur, yang semua ini Bapak Ibu kami pernah lakukan webinarnya sehingga kita bisa share mengenai regulasinya dan seperti apa implementasinya di lapangan. Beberapa seri webinar yang kita lakukan sudah terlaksana, misalnya penambangan lumpur, kemudian geoteknik, dan lain sebagainya. Kemudian juga mengatur mengenai penambangan di underground, kemudian tambang semprot, dan kapal keruk. Kemudian mengenai pengolahan pemurnian mungkin saya lompat saja. Saya lanjut ke slide berikutnya mengenai peralatan, bahwa kaitannya dengan peralatan, Bapak Ibu harus kita titipkan bahwa unjuk kerjanya harus terukur. PA, MA, UA, EU, dan produktivitasnya harus terukur. Ada persentasenya, sehingga Bapak harus achieve itu. Nah, bagaimana apabila tidak, apakah terjadi salah perhitungan atau perbedaan pemahaman mengenai waktu standby dan lain sebagainya, kita coba sudah jawab di beberapa webinar kita. Kemudian ini pada kenyataannya Bapak Ibu, bahwa implementasi terkait regulasi teknis pertambangan itu gapnya pada kenyataannya memang relatif cukup besar. Itu bisa kita lihat pada saat inspeksi ataupun pada saat penilaian kinerja kemarin. Nah, untuk menutupi gap ini Bapak Ibu, satu,
caranya adalah Bapak Ibu harus buat kajian teknis. Kenapa implementasi di tempat Bapak berbeda dengan yang diatur? Gap-nya itu akan ditutup lewat kajian teknis. Nah, kajian teknisnya ada macam-macam. Yang pertama, ada 12 jenis kajian teknis yang bisa diperiksa sewaktu-waktu oleh inspektur tambang. Kemudian ada 41 kajian teknis yang harus Bapak Ibu sampaikan kepada Kepala Inspektor Tambang untuk kami evaluasi. Kemudian yang ketiga, ada 2 jenis kajian teknis yang Bapak Ibu masukkan ke dalam RKAB untuk mendapat persetujuan, karena RKAB konteksnya adalah mendapatkan persetujuan untuk kegiatan 1 tahun ke depan. Kemudian ada 26 kajian teknis yang harus Bapak Ibu masukkan pada saat menyusun studi kelayakan. Kemudian yang terakhir ada 1 kajian teknis untuk mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Minerba. Totalnya ada 82 kajian teknis. Kemudian cara yang kedua yang kami lakukan untuk menutup gap itu adalah melaksanakan webinar, di mana dalam webinar itu ada regulator, kemudian ada praktisi. Nah, itu akan ditemukan bagaimana sih implementasi yang baik sehingga kegiatan pertambangan memenuhi regulasi dan bisa sustain di tambang, jadi tidak terhambat karena suatu regulasi. Jadi kita tutupi dengan lewat webinar-webinar mengenai hidrologi, geoteknik, penambangan di perbatasan dan penempatan OB di luar batas. Ini contoh hubungan antara aspek teknis dengan keselamatan. Contoh yang paling enak itu adalah kalau bicara tentang kasus geoteknik. Nah, implementasi mining engineering di situ sangat kental sekali. Bagaimana pertama Bapak Ibu menentukan bahaya atau kita sebut geotechnical failure berdasarkan misalnya slope-nya adalah bekas excavated atau original yang telah digali oleh ekskavator. Ada berapa jenis failure, planar, wedge, toppling, dan kombinasi. Kemudian slope untuk dumping material bisa di stockpile atau di output dump. Apa failure-nya, ada wedge, pasif, aktif, kemudian sirkular. Kemudian juga untuk kombinasinya ada rockfall misalnya, batu menggantung, batu jatuh. Kemudian bagaimana kontrolnya, tentu tetap menerapkan 3 hierarki kontrol, ada eliminasi, engineering, separation or installation, dan administrasi kontrol. Seperti apa contoh-contohnya adalah untuk eliminasi ada scaling dan chaining, trim blasting. Kemudian untuk engineering ada alter blast untuk mengurangi kecuraman dari slope yang terbentuk. Kemudian membuat buttress untuk menahan longsorannya. Kemudian meredesain lagi desain tambangnya. Kemudian juga menggunakan fasilitas unit yang khusus. Ada FOF, Falling Object Protection. Kemudian juga separasi, kontrol untuk separasi dan isolasi, misalnya membatasi alat yang masuk, di mana menggunakan long arm misalnya atau dredger, sehingga unit secara keseluruhan tidak terpapar, hanya bagian tertentu saja. Kemudian pembatasan akses, perbaikan drainase dan sebagainya. Kemudian administrasi ada meningkatkan inspeksi, pembatasan personel yang masuk ke situ dan lain sebagainya. Sehingga berdasarkan kajian ini, sumber ini menyebutkan bahwa 2 cara yang efektif dan permanen dalam mengelola geoteknik adalah 1, slope monitoring, kemudian memberikan tanda jarak aman atau stand off distance, sehingga orang tidak terpapar melewati zona merah itu. Kira-kira demikian Pak Moderator, Pak Al, materi yang bisa saya sampaikan. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singkat ya Pak waktunya Pak ya. Tapi materinya luar biasa, bagus Pak. Materinya sangat menarik, luar biasa, dengan infografis yang disampaikan itu luar biasa bagus. Saya sampaikan juga teman-teman yang lain bahwa memang di dalam pengelolaan keselamatan pertambangan, engineering atau rekayasa atau dalam bahasa kita itu teknik ya, itu menjadi hal yang
paling utama dan posisi di depan. Jadi dalam membangun budaya keselamatan pun teknik pertambangan itu bagian yang terdepan. Bila tekniknya tidak dikelola dengan baik, tentunya akibatnya bisa berdampak terhadap berbagai aspek, diantaranya adalah keselamatan pertambangan tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Wiskan.